Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ikhwini Aulia Hakika dengan NPM 1911050323. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang integral lipat 3, bisa disebut dengan ILT. Pengertian integral lipat 3 itu sendiri yaitu integral lipat 3 merupakan perluasan dari integral lipat 2 ke dimensi yang lebih tinggi. Kalau integral lipat 2, daerah pengintegralnya berupa bidang. Jadi jika ada fungsinya ada dua proba yaitu x, y. Dan sekarang kita akan mempelajari tentang integral lipat 3 yaitu daerah pengintegralnya berupa ruang adalah suatu bangun. Oke, pada slide selanjutnya di sini ada gambar yaitu penjelasannya jika f x, y, z kontinu pada bangun pejal B dengan B mempunyai himpunan x, y, z di mana x mempunyai batasan dari A sampai B, Y mempunyai batasan dari alpha x sampai beta x, Z mempunyai batasan dari gamma x, y sampai delta x, y. Maka integral lipat 3 pada bangun B f x, y, z dv sama dengan integral dari A sampai B dari alpha x sampai beta x, dari gamma x, y sampai delta x, y, fx, y, z, dz, dy, dx. Oke. Selanjutnya di sini ada dua pertanyaan yang biasanya ada dalam materi ini, yaitu bagaimana caranya dan apa itu integral lipat 3. Oke, yang pertama kita akan bahas apa itu integral lipat 3, yaitu pada prinsipnya integral lipat 3 itu sama saja seperti integral lipat 2 yang sudah kita pelajari minggu lalu. Hanya saja pada integral lipat 2 kita mengintegralkannya 2 kali dan integral lipat 3 sekarang yang akan kita pelajari mengintegralnya sebanyak 3 kali. Bagaimana cara pengerjaannya? Oke. Bagaimana cara pengerjaannya seperti ini? Pada dasarnya pengerjaan integral lipat 2 dan 3 itu sama saja. Pada integral lipat 2 dan 3 itu tetap sama, memulai mengerjakannya dari dalam keluar. Lihat pada gambar di samping ini, saya sudah membuat 3 kotak yang berlapis, yang dimana kita seperti yang ada pada bacaan ini dari dalam ke luar. Berarti dari kotak yang terdalam ini kita akan mengerjakan terlebih dahulu, hasilnya diintegralkan lagi dengan kotak yang kedua, lalu kita kerjakan lagi pada kotak yang ketiga. Oke, kita mengerjakannya itu dari integral E sampai F, fx, y, z terhadap x dulu. Ketemu hasilnya lalu kita integralkan menggunakan integral dari C sampai D terhadap Y. Ketemu hasilnya integral lagi dari integral A sampai B terhadap Z. Nah, seperti itu cara pengerjaan. Oke, biar lebih paham kita lanjut ke slide selanjutnya. Contoh pertama, dengan soal integral dari 1 sampai 3, min 1 sampai 1, integral 0 sampai 2, x ditambah 2y dikurang z dx dy dz. Seperti ini. Penyelesaiannya tadi dari yang terdalam dulu, mengerjakannya dari bagian ini terhadap x dulu, karena yang terdalam itu
X. Terus kita kerjakan lagi dari hasil yang terhadap X itu kita kerjakan terhadap Y, terus nanti diintegralkan lagi terhadap Z. Oke, seperti itu. Penyelesaiannya seperti ini. Dari terdalam dulu berarti dari diintegralkan dulu X plus 2Y min Z terhadap X. Dapatlah hasil setengah X kuadrat plus 2XY min Z X dengan batasan 0 sampai 2 terhadap X tadi dy dz. Nah, oke. Batasan 0 sampai 2 nya kita masukkan, jadi setengah X nya dimasukkan 2 karena X nya kuadrat dikuadratkan 2, jadi Y nya tetap karena yang kita masukkan hanya terhadap X. Oke. Nah, karena ini dari batasannya 0, kenapa 0? Karena segala sesuatu yang akan dikalikan dengan 0 itu hasilnya pasti 0. Oke, ketemulah integral yang pertama menghasilkan si 2 ditambah 4Y dikurang 2Z terhadap dy dz. Oke, kembali lagi kita integralkan dengan integral min 1 sampai 1 terhadap dy atau y. Oke, 2 integralkan dengan terhadap y, jadi 2y ditambah 2y kuadrat ditambah 2yz. Batasnya dari min 1 sampai 1. Oke, bisa kita substitusikan seperti tadi. Substitusikan yang y dengan 1 dulu, lalu dikurangkan soal ini disubstitusikan dengan min 1, lalu hasilnya ketemu seperti ini. Selanjutnya, oke, nah ketemu hasilnya 4 min 4Z terhadap DZ. Oke, karena ini pengintegralan terakhir, tadi kan sudah 2 pengintegralannya, jadi sekarang terakhir. Oke, pengintegralan terhadap Z. Oke, integralkan terhadap Z, jadi 4Z min 2Z kuadrat dengan batasan 1 sampai 3. Boleh kita substitusi Z nya dengan angka 3 dulu, lalu dikurang, lalu 4Z min 2Z kuadrat disubstitusikan dengan 1. Oke, hasilnya min 8. Seperti itulah hasilnya. Oke, ini hasilnya. Oke, kita akan lanjut ke contoh kedua dengan soalnya sama nih. 3 integralnya sama, 0 sampai 1, terus X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat dz dy dx. Oke, kita lanjut. Penyelesaiannya seperti ini. Seperti tadi kita mengerjakan dari yang terdalam dulu, berarti terhadap dz. Oke, seperti ini penyelesaiannya. Kalau terdalam dulu berarti kita terhadap z, berarti x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat, ini kita integralkan terhadap z dulu. Jadi x kuadrat z ditambah y kuadrat z ditambah 1/3 z pangkat 3 dengan batasannya 0 sampai 1 dy dx. Oke, bisa kita substitusikan z nya dengan 1 dan dikurang dengan 0, dengan disubstitusikan dengan 0. Karena di sini 0 disubstitusikan dengan 0, maka segala sesuatu yang akan dikalikan dengan 0 maka hasil akan 0. Oke, ketemulah hasil seperti ini. Ini hasil dari pengintegralan yang pertama, yaitu yang terdalam 1. Ya, oke. Nah, selanjutnya kita akan integralkan terhadap dy, maka x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 1/3 itu akan menghasilkan x kuadrat y ditambah 1/3 y pangkat 3 ditambah 1/3 y dengan batas 0 sampai 1 dx.
Oke, kita akan masuk ke lanjutannya, yaitu udah disubstitusikan seperti ini tadi terhadap 1 sampai 0, maka menghasilkan ini. Jadi integral kedua menghasilkan ini. Oke, yang terakhir tadi terhadap X. Oke, jadi X pangkat 2 ditambah 2/3 itu akan kita integralkan terhadap X. Jadi X 1/3 X pangkat 3 ditambah 2/3 X dengan batasan 0 sampai 1. Jadi kita bisa substitusikan X sepertiga X pangkat 3 ditambah 2/3 X itu dengan 1 lalu dengan 0. Seperti tadi yang saya bilang, kalau segala sesuatu yang dikalikan dengan 0 itu akan menghasilkan 0. Maka hasilnya 1. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan materi integral lipat 3 dalam koordinat kartesius. Pada materi ini ada 2 subbab, yaitu integral lipat 3 pada daerah umum, yang kedua integral lipat 3 pada balok. Saya akan menjelaskan integral lipat 3 pada daerah umum. Oke, misal G merupakan benda ruang sembarang, maka untuk penghitungan integral rangkap 3 dari W sama dengan X, Y, F, Fx, Y, Z atas G dilakukan dengan mendeskripsikan fungsi G, X, Y, Z berikut. G, X, Y, Z sama dengan F, X, Y, Z untuk X, Y, Z dengan elemen G. 0 untuk X, Y, Z, elemen B selain G. B merupakan balok yang melingkupi benda ruang G sehingga didapatkannya integral 3 dalam bangun G F, X, Y, Z dV sama dengan integral 3 B Gx, Gx, Y, Z dV. Oke, selanjutnya kita dalam perhitungan G dapat dipandang sebagai benda ruang yang dibatasi oleh GZ atau batas bawah dan batas atas dari GZ berturut-turut. Oke, anggaplah Z pertama ini batas bawah sama dengan U, X, Y dan batas atasnya P, X, Y, atau dalam notasi himpunan GZ sama dengan himpunan Z, yaitu Z mempunyai batasan dari U, X, Y sampai P, X, Y dan GX, Y yang merupakan proyeksi dari G yang pada bidang X, Y, sehingga bentuk integral dalam rangkap 3 dari W sama dengan E, U, F, X, Y, Z atas G dituliskan seperti ini. Oke, tadi dapat dibilang kalau anggaplah bangun yang di atas ini adalah bangun G. Lalu dia ini bukan mempunyai batasan konstanta, melainkan fungsi. Yang batas atas tadi bisa disebutkan dengan bat F, X, Y. Ini batas atas. Batas bawah bisa kita sebutkan U, X, Y. Oke. Nah, ini bisa diproyeksikan ke bawah menjadi seperti ini. Ini disebut G, X, Y. Nah, oke. Dapat dituliskan seperti ini. Integral lipat 3 G, Fx, Y, Z dV sama dengan integral 2 Gxy menghasilkan integral dengan batasan U, X, Y sampai P, X, Y, Fx, Y, Z, dz dan dengan dA. dA ini diferensiasi dari area. Oke. Area. Oke, selanjutnya bisa kita sambung. Ternyata bentuk GXY itu dapat dibedakan menjadi 2.
Itu yang pertama gxy sama dengan himpunan gx, gxy sama dengan himpunan x, y, di mana x mempunyai batasan dari A sampai B, y yang punya batasan hx sampai gx. Oke, dihasilkannya hasil pengintegrasiannya seperti ini. Nah, seperti ini. Integral dari C sampai D, hx sampai hx sampai gx. Ternyata ada kekeliruan. Ini g, ini x. Oke, dan mempunyai integral selanjutnya ux, y sampai fx, y, fx, y, z, dz, dy, dx. Oke, selanjutnya kita mempunyai gx, y, di mana mempunyai himpunan x, y, x mempunyai batasan hy sampai gy, yang y mempunyai batasan c sampai dy. Oke, mempunyai hasil seperti ini, yaitu integral c sampai d, hy sampai gy, ux, y, px, y, fx, y, z, dz, dx, dy. Oke, selanjutnya kita membahas ini. Urutan integrasi sangat mungkin bergantung dari bentuk bangun ruang. Nah, yang tadi pada gambar yang sebelumnya itu anggaplah saja semisalnya. Sehingga selain merupakan gabungan dari GZ dan GX tadi yang proyeksi tadi, namun dapat juga G dipandang sebagai bangun antara GX dan GYZ atau GY dan GXZ. Sedangkan GYZ dan GXZ berturut merupakan proyeksi dari bangun ruang G pada bidang YOZ dan XOZ. Nah, itu diproyeksi dari yang lain. Proyeksi itu bisa ke bawah atau ke tempat yang lain dan bisa memungkinkan menghasilkan silang lain juga. Oke, kita akan masuk ke contoh dengan soal integral sampai 2 0 sampai 3x y tambah 1 sampai 2x 6 dz dj dx. Oke, penyelesaiannya seperti ini. Kita jangan lupa kita akan mengerjakan terlebih dahulu yang bagian dalam. Oke, terhadap z dulu berarti. Oke, terhadap z berarti soalnya 6z dengan batasan y tambah 1 sampai 2x dy dx. Oke, batasannya bisa kita sebutkan dengan hasil 12x y min 6. Oke, ini hasil pertama. Oke, itu kita integralkan dengan integral kedua terhadap y, berarti 12xy min 3y kuadrat min 6y dengan batasan 3x 0 sampai 3x terhadap tadi soal lagi tadi dx. Oke, selanjutnya kita integralkan terhadap x dx. Oke, terhadap dx tadi bisa dilihat dengan ini batasannya 0 sampai 3x, substitusikan menjadi 9x kuadrat 18 dx. Lalu kita bisa integralkan lagi dengan terhadap dx, yaitu 3x 3 min 9x kuadrat dengan batasan 0 sampai 2.
Lalu kita substitusikan dengan soal tadi, yaitu menghasilkan 24 min 3 0 sama dengan min 12, hasilnya itu. Oke. Selanjutnya dengan materi integral lipat 3 pada balok akan dijelaskan oleh teman saya, itu Lilis Suryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih untuk saudari Ikvini yang telah menjelaskan materinya. Di sini saya Lilis Suryani dengan NPM 1911050110 dari Prodi Pendidikan Matematika kelas 4A. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi integral lipat 3 dalam koordinat kartesius dengan subbab integral lipat 3 dalam daerah berbentuk balok. Sebelum kita lanjut, mari mengucap bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita bahas materinya. Jika ada sebuah balok dengan partisi, kita partisi menjadi N bagian, maka menjadi B1, B2 sampai Bn. Jika kita ambil BK yang merupakan partisi dari balok B, maka ukuran balok kecil yaitu lebarnya delta YK yang diambil dari sejajar dengan sumbu Y, dan panjangnya delta XK diambil sejajar dengan sumbu X, dan tingginya delta ZK diambil sejajar dengan sumbu Y. Teman-teman, kita ketahui bahwa volume balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Maka volume kecil BK yang merupakan partisi dari balok B adalah delta FK sama dengan delta YK dikali delta YK dikali delta ZK. Definisikan norm delta sama dengan diagonal ruang terpanjang dari BK. Kemudian kita konstruksi menggunakan jumlah Riemann. Maka menjadi sigma K sama dengan 1 sampai N F dalam kurung XK YK ZK tutup kurung, ini delta FK. Nah, jika norm delta ini nilainya mendekati 0, diperoleh limit jumlah Riemann. Limit jumlah Riemann. Jika limitnya ada atau nilainya ada, maka fungsi W sama dengan F dalam kurung X, Y, Z. Terintegralkan Riemann pada balok B. Ditulis integral dari f x y z, daerah integrasinya ada di B, maka sama dengan si Riemann ini tadi, Riemann dari balok. Artinya apa teman-teman? Artinya adalah volume balok ini kita dapat tentukan dengan integral lipat 3. Nah, untuk selanjutnya, sebelumnya kita ketahui bahwa volume balok BK ini yang merupakan partisi dari balok B itu adalah delta FK sama dengan delta XK dikali delta YK dikali delta ZK. Ini sama dengan nilainya DF sama dengan DX, DY, DZ. Nah, sederhananya volume dari balok nilainya ini mendekati perkalian dari DX,
dy dz. Sehingga integral lipat 3 dalam koordinat kartesius adalah integral lipat 3 dengan integrasi ada di B f x y z df itu sama dengan integral lipat 3 dengan daerah integrasi B f x y z. Nah, df di sini diganti dengan dx dy dz. Dengan B batas-batasnya adalah X lebih besar sama dengan A kurang dari sama dengan B, Y lebih besar sama dengan C kurang dari sama dengan D, dan Z lebih besar dari 0 kurang dari sama dengan H. Maka integral lipat 3 f x y z df sama dengan integral lipat 3 dengan batas-batas yang sudah diketahui tadi, di mana X batas atasnya B, batas bawah A, dan Y batas atas D, batas bawah C, dan Z batas atas H, dan batas bawah 0. Kita sesuaikan. Jika kita mengintegralkan dx terlebih dahulu, maka batasnya terletak berada di paling dalam. Nah, karena daerah B itu berbentuk balok, berarti terdapat berbagai urutan pengintegralan dengan tidak mengubah si integralnya. Jadi kita bisa terlebih dahulu terhadap X atau terhadap Y atau terhadap Z. Tetapi harus melihat batas-batasnya, yaitu batas-batasnya disesuaikan dengan urutan pengintegralannya. Jika kita terlebih dahulu mengintegralkan terhadap X, maka batasnya harus menggunakan batas X. Jika terlebih dahulu Y, maka batasnya kita pakai yang Y. Begitu juga yang DZ. Untuk memahami materi tadi, langsung saja yuk kita simak contohnya. Di sini ada sebuah soal, hitung integral lipat 3 dari x kuadrat YZ df dengan B adalah balok. Dengan B batas-batasnya adalah X lebih besar sama dengan 1 kurang dari sama dengan 2, Y lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. Z-nya lebih besar sama dengan 0 kurang dari sama dengan 2. Nah, penyelesaiannya adalah maka integral lipat 3 x kuadrat YZ df sama dengan integral lipat 3 dengan batas-batas yang sudah diketahui fx kuadrat YZ. Di sini kita akan mengintegralkan dx dy dz. Yang pertama yaitu dx dengan batas 2 dan batas bawahnya 1. Jika kita integralkan ini menjadi terhadap X, maka diperoleh 1/3 X kuadrat YZ dengan batas atas 2, batas bawah 1. Kita substitusikan, lalu kita kurangkan. Nah, setelah itu kita peroleh nilai 7/3 YZ. Kemudian kita integralkan terhadap dy. Menjadi 1/2 Y kuadrat Z dengan batas atas 1 dan batas bawah 0. Nah, 7/3 tadi dikedepankan. Kita substitusikan batas-batas tersebut, maka diperoleh setengah Z. Kita pindahkan setengah ini ke depan, maka kita integralkan Z terhadap dz, maka diperoleh Z kuadrat
per 2 dengan batas atas 2 dan batas bawah 0. Tadi 7 per 3 dikali setengah, maka kita peroleh 7 per 6. Kita substitusikan dengan batas-batas tersebut, batas-batas ini, maka diperoleh 2. 7 per 6 dikali 2 sama dengan 14 per 6 sama dengan 7 per 3. Nah, dari soal ini tadi, maka diperoleh hasilnya 7 per 3. Baik teman-teman, itulah penjelasan dari saya mengenai materi integral lipat 3 dan Baiklah, terima kasih kepada Saudari Lilis atas penjelasannya. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Ayu Sofifatul Aulia dengan INPM 19110500272. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang integral lipat 3 dalam koordinat silinder. Baik. Selama ini kita telah mengenal koordinat rektangular atau koordinat kartesius, di mana titik P dinyatakan dalam bentuk X, Y, dan Z. Untuk benda pejal yang simetris, kita juga dapat menggunakan koordinat silinder atau cylindrical koordinat. Silinder di mana P dinyatakan dalam bentuk R, theta, dan Z. R merupakan jarak dari titik asal ke proyeksi dari titik P di bidang XY. Sementara theta adalah sudut dari sumbu X ke proyeksi titik P tersebut. Sedangkan Z adalah jarak dari bidang XY ke titik P, di mana theta di sini dibatasi dari 0 sampai 2 pi atau 360 derajat. Nah, di sini kita akan membahas tentang silinder koordinat. Baik, di sini ada sebuah tabel ya, tabel konversi dari masing-masing koordinat di atas. Nah, ini tuh silinder ke rektangular ke silinder, spherical ke silinder, silinder ke spherical ke rektangular, dan rektangular ke spherical. Baik, di sini kita bisa lihat formulanya. Oke, kita lanjut. Integral lipat pada koordinat silinder itu konsepnya sebenarnya sama saja pada koordinat kartesius. Kita iris-iris volume tersebut menjadi sebuah delta R, delta P, delta theta maksud saya, dan delta Z. Baik, kita lakukan aturan Riemann atau kita implikasikan aturan Riemann. Maka akan kita dapatkan integral lipat 3. Integral lipat 3 untuk koordinat silinder yaitu R, dz, dr, dan dθ. Baik, dengan batas integral adalah sebagai berikut. Di mana Z adalah sebuah fungsi dari R, theta. Kemudian berikutnya adalah batasnya R, dan terakhir adalah theta. Baik, kita langsung masuk ke dalam contoh soal. Contoh soal yaitu integral dari batas bawah min 1 sampai 5, integral dari 0 sampai pi per 2, integral dari 0 sampai 3, r cos theta, dr, dθ, dz. Baik, kita akan menjawab soalnya. Ini soalnya ya. Jadi kita selesaikan dulu bagian dalamnya. Kita tuliskan bagian dalamnya itu ini ya, r cos theta. Baik. Integral dari r cos theta itu adalah setengah r kuadrat cos theta batas 3 sampai 0 dθ dz sama dengan itu integral min 1 sampai 5, integral 0
pi per 2, 9 per 2 cos theta. Hasilnya itu ini ya, R-nya kita ubah ganti angka 3, dan ini tuh 0 jadi 0, jadi hasilnya itu 9 per 2 cos theta d theta dz. Oke, baik. Habis itu kita integralkan lagi yang ininya, integral pi per 2 sama 0 ini, dan 9 per 2 cos theta ini kita integral lagi. Hasilnya itu min 1, integral min 1 sampai 5, 9 per 2 sin theta, 0 sampai pi per 2 dz, sama dengan kita masukkan pi per 2 itu sama aja dengan 180 dibagi 2, 90, sin 90 itu 1, jadi kalau 0 tidak ada hasilnya, jadi 9 per 2 dan 9 per 2 dz. Jadi kita integralkan lagi ini dz nya sama dengan 9 per 2 z min 1 sampai 5. Kita masukkan, z nya kita ubah dengan 5 dan dikurang dengan z nya kita ganti dengan min 1. Jadi 4 5 per 2 ditambah min ketemu min, jadi ditambah 9 per 2 sama dengan 54 per 2, 54 bagi 2 sama dengan 27. Baik, itulah penjelasan materi saya tentang integral lipat 3 pada koordinat silinder. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Vera Puspitamara. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Ayu yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, saya di sini Vera Puspitamara akan menjelaskan tentang transformasi integral lipat 3 pada koordinat tabung. Yang pertama ada pengertian. Pengertian koordinat tabung adalah hubungan antara koordinat bidang X, Y, Z dan koordinat tabung R, theta, Z sebagai berikut, di mana X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta, Z sama dengan Z, dan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Perhatikan gambar berikut. Sebelum kita membahas koordinat tabungnya, tadi rekan saya sudah menjelaskan tentang koordinat polar, bukan? Nah, dalam koordinat polar itu ada R sebagai jari-jari dan theta sebagai sudut, di mana di sini saya ambil R ini dan jarak X ke garis R di sini adalah theta. Maka berdasarkan koordinat polar, di sini titiknya adalah R, theta. Nah, kalau kita letakkan pada sumbu di dimensi 3, maka akan bertemu dengan sumbu Z, akan jadi koordinat tabung. Kita tarik langsung sejajar dengan sumbu Z, maka akan berubah titiknya menjadi R, theta, dan Z. Sampai sini paham ya? Baik, kita next. Nah, di sini kita lihat ada integral lipat 3 pada koordinat tabung. Kita lihat di bagian bawah sini, terdapat jari-jari 1 dan theta 1. Sehingga apabila diberi titik tengah di sini, kita anggap D ini adalah titik tengah, maka di sini menjadi R dan theta. Dengan begitu,
bagian atas pada integral lipat 3 ini adalah Z2 R, theta. Kita next. Transformasi integral lipat 3 pada koordinat tabung, tinjau benda pejal B pada gambar 5.9. Pada gambar 5.9, proyeksi B pada bidang min XY adalah daerah D yang dapat dinyatakan oleh D, anggota R, theta, di mana theta kurang dari sama dengan theta 1, theta kurang dari sama dengan theta 2, dan R kurang dari sama dengan R1 theta, dan R kurang dari sama dengan R2 theta. Pada sumbu min Z, benda B dibatasi oleh Z sama dengan Z1 R, theta, dan Z sama dengan Z2 R, theta. Dengan demikian, benda pejal B dapat dinyatakan oleh B, daerah B sama dengan R, theta, Z, di mana theta kurang dari sama dengan theta 1 kurang dari sama dengan theta 2, dan R sama dengan kurang dari sama dengan R1 theta, R kurang dari sama dengan R2 theta, dan Z kurang dari sama dengan Z1 R, theta, dan Z kurang dari sama dengan Z2 R, theta. Next. Gambar 5.9b memperlihatkan elemen volume dV. Elemen volume ini dapat dinyatakan oleh dV sama dengan RD, ZD, RD, P dengan menggunakan transformasi koordinat X, Y, Z menjadi R, theta, Z. Diperoleh hubungan antara integral lipat 3 pada koordinat bidang dan koordinat tabung sebagai berikut. Integral lipat 3 atas daerah B yaitu F, X, Y, Z, dV sama dengan di sini ada integral batas Z, batas bawahnya adalah Z1 R, theta sampai Z2 R, theta. F sama dengan R, theta, Z sama dengan R, dz. Nah, lalu kita integralkan lagi untuk integral R-nya. Integral R-nya dengan batas bawah R1 theta sampai R2 theta menghasilkan dr. Lalu kita integralkan integral yang terakhir yaitu integral theta dengan batas theta 1 sampai theta 2 jadi d theta. Sehingga dV sama dengan rdz dr d theta. Next. Contoh, benda B dibatasi oleh tabung X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4, bidang XOY, dan bidang Y plus 2Z sama dengan 2. Tentukan volume benda B. Penyelesaiannya, benda B seperti diperlihatkan pada gambar, nanti diperlihatkan gambarnya. Daerah pengintegralan dalam koordinat tabung ditentukan sebagai berikut. Proyeksi benda B pada bidang XOY adalah daerah D yang diperlihatkan pada gambar 5.20b. Jika ditransformasikan ke koordinat tabung, diperoleh X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4, menjadi R kuadrat sama dengan 4, R sama dengan 2. Dengan demikian, daerah D dapat dinyatakan oleh R, theta di mana theta kurang dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 2 pi, dan R kurang dari sama dengan 0, R kurang dari sama dengan 2. Kita lihat gambarnya seperti ini. Di sini ada Z sama dengan 1 min setengah Y. Di sini ada X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4, sehingga D-nya ketemu seperti ini.
Batas-batas pada sumbu Z adalah bidang X, Y, Z sama dengan 0, dan bidang Y plus 2Z sama dengan 2 dalam koordinat tabung. Y plus 2Z sama dengan 2 menjadi R sin theta plus 2Z sama dengan 2. Z sama dengan 1 min setengah R sin theta. Sehingga diperoleh batas-batas pada sumbu Z adalah Z kurang dari sama dengan 0 dan Z kurang dari sama dengan 1 min setengah R sin theta. Jadi secara keseluruhan, daerah pengintegralannya adalah B sama dengan R, theta, Z, di mana theta kurang dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 2pi, R kurang dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 2, dan Z kurang dari sama dengan 0, Z kurang dari sama dengan 1, min setengah R sin 0. Selanjutnya, volume benda B ditentukan sebagai berikut. Di sana ada V sama dengan integral lipat 3 atas daerah B dV sama dengan, di sini kita integralkan terlebih dahulu integral batas Z di mana 0 sampai 1 min setengah R sin theta R dz dr R d theta menjadi integral theta integral R, di sini tersisa RZ dengan batas 0 sampai 1 min setengah R sin theta dr dp. Kita turunkan lagi. Di sini ada integral R 0 sampai 2 R dikurang setengah R pangkat 2 sin theta dr dp sama dengan ini integral theta 0 sampai 2pi setengah R kuadrat min 1/6 R pangkat 3 sin pi dengan batas 0 sampai 2 dp. Sehingga integral terakhir yaitu integral theta 0 sampai 2pi 2/8/6 sin theta di theta sama dengan 2 theta plus 8/6 cos theta dengan batas 0 sampai 2pi, sehingga kita peroleh hasilnya menjadi 4pi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Emita Cahyaning Tias. Time is yours. Baik, terima kasih untuk Saudari Vera. Selanjutnya, saya, Emita Cahyaning Tias dengan MPM 1911-050066. Di sini, saya akan menjelaskan tentang transformasi integral lipat 3 pada koordinat bola. Tadi sudah dijelaskan beberapa materi mengenai integral lipat 3. Terdiri dari pengertian integral lipat 3, ataupun koordinat pada tabung, dan sebagainya. Ada lagi satu sistem koordinat dalam integral lipat 3, yaitu sistem koordinat bola. Sistem koordinat bola merupakan titik-titik pada koordinat ruang yang dinyatakan oleh R, theta, dan V. Sedangkan di koordinat kartesian dinyatakan oleh X, Y, dan Z. Di sini sudah ada sebuah gambar yang dapat memudahkan kita untuk memahami sistem koordinat bola. Oke, pada sistem koordinat bola ataupun di sini kita sudah misalkan titik P yang ada pada koordinat ruang, kita misalkan titik P yang terdiri dari R, theta, dan V. R ini merupakan jarak antara titik P ke titik asal. Nah, kita misalkan titik asal di sini adalah O. Anggap saja ini O ya teman-teman. Kemudian untuk theta itu merupakan sudut, di mana ini merupakan proyeksi dari garis R pada bidang X,
OY. Sedangkan untuk V ini merupakan sudut yang dibentuk oleh garis R dengan garis Z. Selanjutnya, masih kelanjutan dari gambar tadi. Nah, di sini kita akan mengubah bagaimana ketika rumus itu pada koordinat kartesian kita transformasikan ke koordinat bola. Baik, di sini untuk X, Y, dan Z itu titik pada koordinat kartesian. Sedangkan untuk R kuadrat, theta, dan V ini ada pada koordinat bola. Ketika kita mencari untuk titik pada X, ini kita menggunakan rumus R sin V cos theta. Sedangkan Y sama dengan R sin V sin theta, dan Z sama dengan R cos theta. Bagaimana jika ditransformasikan ke integral lipat 3 pada koordinat bola? Untuk R, kita menggunakan rumus persamaan bola, yaitu R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Kita juga bisa menggunakan rumus, yaitu R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat plus Z kuadrat. Nah, kita juga bisa menggunakan rumus ini, teman-teman. Nah, sama saja. Untuk theta ini yang merupakan sudut proyeksi di bidang X, O, Y. Itu menggunakan rumus R setan dari Y per Z dengan theta lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 2pi. Mengapa ini 2pi? Jika kita tarik ataupun kita buat lingkaran, maka dia akan berputar satu lingkaran. Seperti itu. Yang V itu menggunakan rumus R sekos dari Z per R. Sampai sini saja. Makanya dia dikatakan pi. Baik, selanjutnya kita tadi sudah mengetahui bagaimana rumus untuk mencari X, Y, dan Z pada koordinat kartesian, dan juga rumus untuk R, theta, V pada koordinat bola. Dengan cara ini, pertama kali kita transformasikan titik X, Y, dan Z itu menjadi R, theta, dan V. Kemudian untuk elemen volume pada koordinat kartesian itu menjadi R kuadrat sin V dr d theta dv pada koordinat bola. Oke, baiklah, di sini kita akan membahas satu contoh soal. Soalnya adalah hitung integral min 3 sampai 3, integral min akar 9 min x kuadrat sampai akar 9 min x kuadrat, integral min akar 9 min x kuadrat min z kuadrat sampai akar 9 min x kuadrat min z kuadrat. Dari x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat pangkat 3/2 dy dz dx. Nah, di sini kita sudah menyiapkan batasan-batasan untuk X, Z, dan Y. Untuk X, ini batasannya min 3 sampai 3. Mengapa demikian? Karena kita lihat dari komponen dx-nya itu berada paling luar di antara dy dan dz. Sehingga untuk integralnya pun kita pasangkan dengan integral min 3 sampai 3. Begitu pula untuk yang dz dan dy. Untuk dy ini kita pasangkan dengan integral yang paling dalam, kemudian untuk dz kita pasangkan dengan integral yang nomor 2 dari integral min 3 sampai 3 ini. Nah, jadi yang ini itu adalah pasangan untuk dz. Sehingga untuk batasannya min akar 9 min x kuadrat
sampai akar 9 min X kuadrat. Untuk Y, min akar 9 min X kuadrat min Z kuadrat sampai akar 9 min X kuadrat min Z kuadrat. Di sini juga kita sudah menyiapkan proyeksi bolanya. Nah, kita misalkan di sini X, di sini Y, dan di sini Z. Untuk X, ini kan batasannya min 3 sampai 3. Nah, jadi di sini kita tulis 3. Nah, 3 ini pada titik ini ya. Kemudian untuk min 3-nya, jika kita tarik garis ini ke sini, nah di sini nanti bertemu juga min 3 untuk Y dan Z. Nah, kita cari untuk Y terlebih dahulu. Y sama dengan akar 9 min X kuadrat min Z kuadrat. Sama dengan, nah, di sini kita kuadratkan Y-nya. Sehingga Y kuadrat sama dengan 9 min X kuadrat min Z kuadrat. Nah, akarnya hilang ya teman-teman karena Y-nya kita kuadratkan. Sehingga ini bisa dipindah ruas untuk min X kuadrat min Z kuadrat. Sehingga didapatkan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 9. Nah, dari persamaan ini kita lihat ternyata ini merupakan persamaan bola. Jadi untuk mencari R-nya itu dengan cara kita mengakarkan 9. Jadi R kuadrat ataupun R itu sama dengan akar dari 9. Sama dengan 3. Jadi untuk Y ini juga sama dengan 3. Jadi di sini juga 3. Begitu pula untuk yang Z. Ini juga di sini itu juga min 3 sampai 3. Selanjutnya, baik, di sini sudah saya tulis beberapa oretan kita di slide sebelumnya, yaitu di sini sudah tertulis Y kuadrat sama dengan 9 min X kuadrat min Z kuadrat. Itu sama aja dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 9. Yang merupakan persamaan bola, seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Yang merupakan persamaan bola yang berpusat pada titik 0,0,0 dengan R-nya itu sama dengan akar dari 9. Jadi sama dengan 3. Sehingga tadinya yang menggunakan koordinat kartesian yaitu X, Y, Z, kita transformasikan batasannya itu menjadi koordinat bola menggunakan R, theta, dan V. Jadi di sini untuk batasan R itu lebih besar sama dengan 0, kurang dari sama dengan 3. Untuk theta lebih besar sama dengan 0, kurang dari sama dengan 2pi. V lebih besar sama dengan 0, kurang dari sama dengan pi. Kita dapat menuliskan I sama dengan integral 0 sampai pi, integral 0 sampai 2pi, integral 0 sampai 3. Sesuai dengan batasan yang sudah kita transformasikan ke sistem koordinat bola. Lalu ini R pangkat 3. Nah, R pangkat 3 ini berasal dari X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat yang merupakan persamaan bola. Jadi, kita dapat menggantikannya dengan R pangkat 2. Dalam kurung pangkat 3/2.
sama dengan R pangkat 3. Nah, makanya di sini untuk memudahkan ataupun meringkas dari soal ini kita dapat menggunakan R pangkat 3. Kemudian untuk elemen dari dV ataupun elemen volume itu kalau kita transformasikan akan menjadi R pangkat 2 sin V dR d theta dV. Nah, kita operasikan R pangkat 3 dikali R pangkat 2 terlebih dahulu. Di sini sudah dituliskan hasilnya 1/6 R pangkat 6. Nah, ini merupakan hasil dari integral dari R pangkat 3 kali R pangkat 2. R pangkat 3 kali R pangkat 2 itu kan sama dengan R pangkat 5. Dari mana hasilnya? Dari sini. Jadi kalau R pangkat 3 dikali R pangkat 2 itu sama dengan, ini kan bilangan berpangkat ya, berarti pangkatnya dijumlahkan. Jadi R pangkat 5. Nah, kemudian kita integralkan. Integral dari R pangkat 5 itu sama dengan 1/6 R pangkat 6. Kemudian kita tulis batasannya yaitu 0 sampai 3 sin V d theta dV. Nah, untuk 1/6 R pangkat 6 ini menghasilkan 3/6 pangkat 6 dengan kita masukkan batasannya 3 ini di sini. Terus dikali sehingga 3/6 pangkat 6 sin V d theta dV. Kemudian untuk 3/6 pangkat 6 kita keluarkan sehingga dapat kita tuliskan 3/6 pangkat 6 integral 0 sampai pi sin V dalam kurung theta dengan batasan 0 sampai 2 pi dV. Nah, untuk 3/6 pangkat 6 kita turunkan, kemudian kita substitusikan batasannya sehingga di sini dapat kita tuliskan 2pi, kemudian integral 0 sampai pi sin V dV. Kita operasikan 3/6 pangkat 6 dikali 2pi, itu sama dengan 3 pangkat 5 pi. Dengan sin V-nya itu kita integralkan juga menjadi min cos V dengan batasan 0 sampai pi, sehingga menghasilkan 486 pi. Baiklah, itu tadi penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.